Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kami menyambut sidang jemaat dengan penuh sukacita dalam ibadah Minggu ke-16 sesudah Trinitatis. Mari kita mulai ibadah minggu ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18 ayat 1-3, Allah hadir bagi kita. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan bersama-sama mengucapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, bagi sidang jemaat sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 10 bagian B. 2 Timotius pasal 1 ayat 10 bagian B. Demikian bunyinya. Yesus Kristus oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Terpujilah Allah, sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia telah menjadi pahlawan bagi kita untuk mengalahkan, mematahkan kuasa dari musuh kita, yaitulah maut. Oleh karena itu, baiklah kita bersama memuji dan memuliakan namanya, mengagungkan Dia, Allah yang sungguh berkuasa atas maut. Kidung Jemaat 250A ayat 1 dan 2. Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan apapun sengsaramu, pertolongannya nyata, senjata yang terang, berniatkan menang, ngeri kuasanya, dan tipu dayanya, di bumi tak bertahan. Tenang perang yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita Dia yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanku yang kesal, Panglima semesta, niscaya Ia jaya. Mari kita bersama berdoa untuk mengucap syukur dan sekaligus mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau yang ada, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami selaku orang yang percaya, adalah Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan telah mengalahkan musuh utama kami, yaitu iblis yang mendatangkan maut. Kuasanya Tuhan Engkau telah patahkan, sehingga dengan demikian kami yang percaya kepadamu boleh hidup dalam kemenangan, sebab Engkau Tuhan adalah pahlawan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kuasa yang Engkau telah nyatakan melalui mengalahkan kuasa maut. Ya Tuhan, sekalipun Engkau dengan kuasa-Mu telah mematahkan kuasa maut, seharusnya kami telah hidup di dalam kebebasan dan tidak lagi dikuasai oleh si jahat. Namun Tuhan, acap kali kami masih menyerahkan kehidupan kami kepada kekuatan si jahat. Sehingga dengan demikian ada banyak persoalan yang kami jumpai di dalam kehidupan kami,
yang mendatangkan penderitaan, bahkan kesengsaraan bagi kami yang menuruti tipu muslihat iblis. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami yang masih tunduk terhadap kuasa kejahatan ini. Selanjutnya karuniakan kepada kami kekuatan melalui Allah Roh Kudus, sehingga olehnya Tuhan kami memiliki kemampuan dan senantiasa boleh menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita sukacita sebagai anugerah pengampunan yang kita terima dari Tuhan hari ini terambil dari Kitab Beratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat 23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena kasih setia Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni setiap orang yang menyesali dosa-dosanya di hadapan Allah. Karena kasih setia Tuhan, maka pada pagi hari ini saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi bagi kita hanya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita menyambut berita sukacita ini dengan pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saatnya bagi kami Tuhan, membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami, untuk fokus menerima kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami semua Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yang akan mendasari perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1, kita akan membaca
ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kembali kita melaksanakan ibadah secara online. Sekalipun demikian, saya tetap berharap dan juga berkeyakinan bahwa kita semua tetap ada dalam suasana sukacita, karena toh sekalipun dalam ibadah dalam bentuk online, kita masih bisa dipersekutukan di dalam Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita mendengarkan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kira-kira siapakah di antara kita yang kebal dengan ketakutan atau tidak pernah memiliki rasa takut? Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki rasa takut. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun juga pasti memiliki rasa takut. Apalagi di dalam pelayanan mengalami berbagai macam persoalan, masalah, dan rasa takut ini dapat meredupkan, dapat menghilangkan semangat sukacita dalam pelayanan. Benar bukan? Di dalam situasi seperti ini, apa yang mesti dilakukan agar pelayan jemaat dapat terus berjalan dengan baik? Di dalam situasi seperti ini, seseorang yang mengalami penurunan semangat, gairah, dan bahkan ketakutan dalam pelayanan mesti mendapatkan support, motivasi, kekuatan agar ia memiliki semangat baru, kegairahan baru untuk melayani Tuhan. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus bagi hambanya Timotius. Ketika Timotius juga memiliki rasa khawatir, rasa takut dalam melakukan pelayanannya. Mengapa Timotius mengalami ketakutan? Yang pertama,
karena dia diberi tugas pelayanan oleh Paulus untuk melayani jemaat di Efesus. Sebagai orang muda pada waktu itu, dia juga merasa khawatir, dia juga merasa takut melakukan pelayanan di sana. Karena di Efesus itu ada banyak sekali persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Salah satunya adanya pengajar-pengajar sesat yang menyusup ke dalam jemaat, mengajarkan ajaran sesat, menghasut jemaat supaya mereka tidak menerima akan kehadiran Timotius. Mungkin saja akan Timotius dicibir. Kamu orang masih muda ini mau tahu apa? Kamu baru orang yang masih bau kencur, gak pengalaman, masih mengajarkan. Kira-kira kalau kita dibuat seperti itu gimana perasaan kita? Pasti kita merasa down. Kita merasa marah, jengkel, takut, tidak senang. Dan bahkan kalau begini saja, berhenti saja melayani, nggak usah lagi melayani. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di samping Timotius diberi tugas melayani jemaat di Efesus yang memiliki segudang persoalan masalah yang ada pada waktu itu. Ketakutan yang dialami oleh Timotius juga mungkin disebabkan karena orang tua, bapak rohaninya yaitu Paulus saat itu ada dalam keadaan di penjara. Dipenjarakan oleh karena apa? Bukan oleh karena melakukan kejahatan besar, tetapi Rasul Paulus dipenjarakan oleh karena memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus harus memikul salib sebagai pengikut Kristus. Karena itu mungkin juga hal ini menjadi salah satu dasar mengapa Timotius menjadi ketakutan. Jangan-jangan apa yang dialami oleh Paulus juga akan dialami oleh Timotius. Ada ketakutan. Ketakutan ini menyebabkan Timotius bisa jadi semangatnya mulai kendor di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tahu. Paulus mengerti bahwa Timotius dalam menjalankan tugasnya bukanlah dalam kondisi, bukanlah gampang, bukanlah mudah. Paulus tahu Timotius menghadapi berbagai macam persoalan. Karena itulah Rasul Paulus mau memberi motivasi, menguatkan, memberi spirit semangat lagi kepada Timotius agar ia memiliki semangat baru dalam melayani Tuhan. Dalam hal ini Paulus mengingatkan Timotius bahwa pelayanan yang diemban oleh Timotius adalah merupakan kasih karunia yang berasal dari Allah. Jadi ketika dia melayani Tuhan, itu bukan kebetulan, bukan cita-citanya sendiri, tetapi itu semata-mata karena Tuhan mengasihinya dan Tuhan memanggilnya, juga Tuhan memberi kepercayaan untuk melayani. Hanya karena kasih karunia saja, maka Timotius beroleh keselamatan dan juga panggilan untuk pelayanan. Demikian dikatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Lalu dasar penguatan yang berikut yang diberikan Paulus
kepada Timotius, yaitu ia mengingatkan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya, yang telah memanggilnya, juga mengerti akan keadaan hamba-hambanya yang juga pernah memiliki rasa takut. Dan di dalam hal inilah lalu Allah tidak membiarkan setiap hamba-hambanya berjuang sendiri. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya melakukan tugas panggilannya tanpa penyertaan dari Tuhan. Karena itulah juga Allah lalu mengaruniakan kepada setiap orang, terlebih lagi kepada hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil untuk melayaninya, memberitakan Injil, bukan roh ketakutan, tetapi mengaruniakan kepadanya roh yang membangkitkan kekuatan, semangat, dan kegairahan untuk melayani. Dengan cara demikian, maka pemberitaan Injil tidak akan pernah berhenti. Dengan cara yang demikian, maka Injil Yesus Kristus akan tetap bisa disampaikan. Dengan cara yang demikian, akan banyak orang yang mendengar tentang keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah lalu Paulus berpesan kepada Timotius agar jangan sampai dia takut dan malu untuk memberitakan Injil. Agar Timotius kembali dengan kekuatan dari Allah, bersemangat memberitakan kabar sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara Paulus memberikan dukungan motivasi kepada Timotius yang mengalami persoalan dalam pelayanannya, mungkin juga yang ada di dalam ketakutan, semestinya menjadi inspirasi buat kita sekalian dalam kehidupan berjemaat dewasa ini. Sebab apa? Pastilah juga semua orang yang pernah turut ambil bagian dalam pelayanan, yang mula-mula melakukan tugas pelayanan ini dengan penuh semangat, sukacita, gembira, berpikir bahwa setiap pelayanan yang dilakukan akan membuat dia lepas dari penderitaan. Tetapi apa yang dipikirkan ternyata kenyataannya tidaklah yang demikian. Itulah yang membuat banyak orang yang sudah semangat melayani di jemaat pada akhirnya undur dari pelayanan. Bahkan tidak hanya undur dari pelayanan, ada juga yang sampai meninggalkan keyakinan dan meninggalkan Tuhan yang menyelamatkan. Tentu hal ini tidak kita inginkan terjadi di kalangan kita sebagai umat Tuhan di jemaat mula-mula di Bali, yaitu GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Karena itu ketika saudara kita, teman kita, warga jemaat mengalami penurunan semangat di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, di dalam kesaksian, di dalam ambil bagian untuk melakukan tugas panggilan ini, marilah kita bersama-sama memberi dukungan agar semangat yang pudar, semangat yang mulai kendor itu akan boleh berkobar lagi dan ada kegairahan kembali untuk melayani. Sehingga jemaat Tuhan tetap terlayani dengan baik. Yang kedua, bagi kita yang barangkali juga mengalami ketakutan dalam pelayanan, semangat kendor dalam pelayanan, ingat baik-baik, camkan baik-baik bahwa Allah tidak pernah
melalaikan kita daripadanya. Ingatlah baik-baik bahwa Tuhan tahu apa yang dialami oleh setiap hamba-Nya. Karena itu yakin dan percaya Tuhan menyertai pelayanan kita melalui roh yang dikaruniakannya. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kekuatan. Roh yang mendatangkan ketaatan, roh yang mendatangkan kebenaran. Melalui keyakinan yang seperti inilah, apapun macam bentuk penderitaan yang kita lakukan dalam pelayanan-pelayanan yang kita ambil, kita tidak akan pernah. Sekalipun dalam melakukan pelayanan, kita memikul salib Tuhan, ikut turut menderita, kita pun tidak akan lari. Kita akan tetap memikul salib ini dengan sukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri, tetapi Tuhan tetap ada dan menyertai kita di dalam setiap pelayanan sebagai umat Tuhan. Inilah yang harus kita pegang, inilah yang harus kita yakini, dan inilah yang harus menjadi semangat dan kegairahan kita untuk melayani Tuhan, sehingga kita dalam situasi apapun kita memiliki semangat yang berkorban untuk melayani Tuhan. Amin. Kita akan mengambil saat teduh. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat beribadah bagi sidang jemaat sekalian. Walaupun kita beribadah secara online di rumah masing-masing di hari Minggu ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai dimanapun kita beribadah. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas dalam ibadah secara online pada saat ini, baik itu tim multimedia, sound system, organis maupun backing vokal, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah pada minggu hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Kemudian yang berikutnya adalah perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka
mutasi para pendeta dan vikaris di lingkungan GKPB pada tahun ini untuk masa pelayanan 2020 dan sampai dengan 2024, maka akan dilaksanakan sosialisasi konsep mutasi para pendeta dan vikaris yang akan dilaksanakan secara virtual dengan metode Zoom meeting. Jadi Zoom meeting ini akan dibagi dalam beberapa tahap, dan untuk kita di wilayah Badung Utara, khususnya jemaat-jemaat GKPB wilayah Badung Utara, Zoom meeting dalam rangka sosialisasi konsep mutasi pendeta dan vikaris akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 September hari ini, pada pukul 19.00 sampai dengan 21.00. Jadi yang akan menghadiri dalam Zoom meeting adalah majelis jemaat di jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati sehingga sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya memberkati, memberikan umur panjang, iman yang bertumbuh, dan Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat, walaupun kita beribadah online di rumah kita masing-masing, marilah kita tetap menjaga kesehatan kita, mentaati protokol kesehatan yang sudah diimbau oleh pemerintah maupun oleh gereja. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Setelah kita menyimak warta jemaat untuk pekan ini, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi penghiburan dan penguatan kepada kami yang tidak luput dari rasa takut. Melalui firman yang Engkau beritakan kepada kami hari ini. Biarlah kami boleh yakin dan meyakini bahwa Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau juga peduli terhadap apa yang kami sedang alami. Karena itu Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri menjalani persoalan-persoalan yang sedang terjadi, yang sedang kami hadapi. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengaruniakan roh kekuatan dan roh yang mendatangkan ketertiban. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau mempedulikan kami anak-anak-Mu, bahkan Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Di dalam segala kekhawatiran dan ketakutan ini, lalu kami pun menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran kami, ketakutan-ketakutan kami kepada Tuhan. Tidak saja ketakutan di dalam pelayanan, melainkan ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Seperti halnya pada saat ini, dunia dan kami semua ada dalam situasi ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 yang menjadikan kesehatan kami terganggu, yang menjadikan kehidupan sosial ekonomi juga terganggu. Bahkan melalui Menteri Keuangan sudah disampaikan Indonesia sudah diambang resesi. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kami yang hidup di tengah-tengah negara yang kami cintai. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, hindarkanlah kami dari berbagai macam ketakutan, terlebih di dalamnya ketakutan oleh karena penyebaran virus corona ini. Pakailah pemerintah kami yang berwenang mengatur, menjalankan protokol yang
memberikan himbauan untuk seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ajar juga seluruh masyarakat untuk mematuhinya agar penyebaran virus ini dapat diatasi sehingga tidak lagi ada orang yang terjangkit virus corona. Demikian juga buat pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri. Mungkin mereka ada dalam suasana penuh ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka tabah dan kuat menjalani masa-masa yang sulit ini. Ajarlah juga pihak keluarga, sahabat Ande Tolan untuk memberi motivasi dukungan kepada saudara-saudara kami, baik itu melalui doa yang kami naikkan setiap hari, sehingga saudara-saudara kami benar-benar mendapatkan kekuatan. Juga ya Tuhan, bagi para medis yang berjuang melayani sebaik mungkin pasien-pasien yang sedang dirawat. Kami mendengar bahwa para medis yang telah berjuang, berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keluarga mereka. Ada banyak yang telah mengorbankan hidup mereka sampai mereka harus mengembuskan napas oleh karena terserang virus yang mematikan ini. Buat keluarga mereka yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, sehingga mereka masih juga dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Kami bersyukur karena ada banyak pasien yang sudah mengalami kesembuhan dan terhindar dari maut. Kiranya hal yang demikian juga akan terjadi bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam situasi positif virus corona. Bapa di surga, berkati dan beri keberhasilan pemerintah kami dan juga negara-negara lain dalam mengadakan vaksin untuk virus corona. Karena dengan adanya vaksin ini, maka penyebaran virus corona akan dapat ditekan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan usaha ini sampai gagal, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, maka semuanya akan jadi. Tuhan Bapa di surga, sekiranya semua ini terjadi oleh karena dosa-dosa kami terlalu besar di hadapan Tuhan. Keangkuhan dunia yang sudah menguasai akan kehidupan manusia oleh karena berbagai macam kemajuan teknologi termasuk di dalamnya kesehatan. Yang membuat Tuhan mungkin tidak suka melihat dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Karena itu kami mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga dengan demikian musibah ini oleh pertolongan Tuhan sendiri dapat dihindarkan. Hari ini akan dilaksanakan sosialisasi dalam rangka mutasi pendeta vikaris di lingkungan GKPB, terkhusus untuk wilayah Badung Utara. Kiranya Tuhan sosialisasi melalui media online ini, virtual ini juga dapat berjalan dengan baik. Semua pendeta vikaris akan menerima hasil yang telah dikonsep. Biarlah kami boleh melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Jauhkanlah kami dari rasa khawatir dan takut untuk mengambil bagian dalam pelayanan dimanapun, di jemaat manapun kami ditempatkan.
Demikian juga ajarlah setiap jemaat untuk menerima kehadiran pendeta, vikaris yang ditempatkan di jemaat yang bersangkutan. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur atas ulang tahun yang akan dinikmati oleh beberapa saudara-saudara kami jemaat Tuhan GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal pada pekan yang akan datang ini, yakni Niputu Kristina Ria Eva Saputra, Indita Belinda, Sutarmi Ninyoman Suswati, Lydia Cynthia Wijaya, Kristina Purnama Yanti, Niketut Niketut Sukanisi, Niputu Rutna Widiantari, Nimade Rai Yohana Widyastuti. Kemurahan, kasih karunia, anugerah Engkau telah limpahkan kepada saudara-saudara kami ini. Untuk itu Tuhan, tidak ada hal yang lain yang dapat kami pakai untuk membalas cinta kasih Tuhan selain daripada syukur terima kasih kami kepadamu. Ya Bapa, karunia, cinta kasih, berkat, kekuatan, kesehatan, perlindungan Engkau tetap karuniakan kepada saudara-saudara kami di usia yang baru yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Sehingga mereka pun tetap dapat menjalani hidup dan kehidupan ke depan ini dengan baik. Dan di dalamnya selalu ada ungkapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mengaruniakan pertambahan usia bagi saudara-saudara kami. Dan pada akhirnya Bapa, kami mohon Engkau sendiri yang menyempurnakan syafaat ini. Karena itulah kami bersama-sama menyambung doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Roma 12 ayat 1 yang menjadi ayat pembimbing persembahan di minggu pagi hari ini. Yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Hidup
akan membawa persembahan kita dalam doa. Untuk itu kami mohon sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami datang membawa persembahan kami yang telah kami kumpulkan ini ke hadapan Tuhan di minggu pagi hari ini. Kepada Tuhan sajalah kami patut berterima kasih karena kami merasakan berkat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui bahwa persembahan ini itu semua asalnya daripada Tuhan. Seberapapun yang dapat kami persembahkan, kiranya Tuhan sudi menerimanya. Biarlah melalui persembahan ini dapat mendukung pelayanan Tuhan di jemaat kami di tempat ini. Di sana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan melalui persembahan ini pula dapat membantu sesama kami yang membutuhkan. Tuhan memberikan hikmat bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Di minggu-minggu yang akan datang, kami tetap minta Tuhan menyertai kami dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di sana kami boleh bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Demikian ucapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi lagu Tak Usah Ku Takut. Sidang jemaat, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita.